waktu dulu jadi penonton gimana marahin juga gitu. Di depan umum. Anjing. Anjing tuh. Iya gitu. Aku langsung ngomong kayak agensinya. Emang sedikit kasar kayak agensinya. Hargain orang gitu. Lu sampai mau nangis ceritanya. Iya. Oke, ini konten dadakan ya. Jadi hari ini tuh gue ngundang teman-teman yang biasa nonton gue di acara syuting. Nah ternyata pas tadi gue ngobrol-ngobrol ceritanya ternyata seru-seru banget. Gue rekam di kontennya kayaknya seru biar jadi pengalaman juga. Terus penonton di luar juga tahu ternyata inilah suka duka penonton bayaran di televisi. Tepuk tangan buat teman-teman. Halo, tepuk tangan kenceng-kenceng banget terlatih. Penontonnya tepuk tangan lo beda banget tuh, beda ya. Iya, Jadi beda. emang tepuk tangan yang biasa sama barusan tepuk tangan nyari nafkah. Oke. Nah, nih gue pengen ngobrol-ngobrol. Tadi ceritanya walaupun tadi gue baru ngobrol sedikit, gue nangkep cerita yang seru banget. Makanya gue panggil tim gue buat bikinin konten. Kita kenalan satu-satu. Di samping gue ini namanya Asep. Asep, anak 1000 pulau. Oke, Asep. Ya. Asep ini koordinatornya ya? Iya. Oke, Sep, udah berapa lama Sep lu jadi koordinator penonton? Dari 2016. 2016, oke. Terus Ya, sampai sekarang berarti udah sekitar 5 tahun? hampir 6 tahun. 6 tahunan? Oh. Oke, nah Sep lu awalnya gimana? Awalnya lu bisa jadi koordinator penonton? Sebelumnya sama penonton juga gitu. Oh lu tadi juga penonton juga? Penonton Kayak juga. teman-teman ini? Iya. Oke, Ini terus? satu angkatnya sama ini. Oh, lu satu angkatan? Kita kenalan dulu, kita kenalan. Nama lu siapa? Oba, Oba. Ini? Sanusi, Pak. Sanusi Kurniawan, Kurniawan. Babas, Babas. Audi. Audi. Namanya imut banget sih. Agung. Agung. Nih Agung keren nih. Dia sehari-hari kegiatan lo apa, Gung? Kegiatan saya sehari-hari mengajar Oh, ngajar apa, Gung? SMP, SMP. Iya. Ngajar apa? Pelajaran apa? pelajaran BTK. Oh, BTQ, baca tulis Quran. Iya. Oh. Jadi lu ngajar dulu Iya, setelah ngajar baru ikut nonton. Iya, ikut nonton. Oke, kalau lu kegiatan apa? Freelance sih, kadang ikut-ikut riset gitu. Oh, riset. Riset apa itu? Kayak coba produk gitu. Oh, produk-produk. Kalau lu apa? Jaga parkir, Pak. Oh, jaga parkir di mana tadinya? Di Tanah Abang, Kebun Kacang. Tanah Abang. Oh, terus ikut kenal sama Asep, ikut. Lo kegiatan freelance. freelance. Iya. Lo? Supikut, Pak. Driver Supikut. Oh, driver Sofi. Iya, Sofi. Oke, lo? Joki game online. Oh, joki. Wah, guys, kita lihat background sebelum mereka nonton atau sekarang yang masih di jalan itu beda-beda. Ada yang ngajar, ada joki game online. Enggak, kalau joki game online tuh gimana sih? Maksudnya Jadi- buat push rank gitu? Iya, Lo dibayar? Ntar dibayar. Dibayarnya? Ada tingkatannya. Rank-rank apa ke apa, ntar dapat duit berapa. Lu Tapi jedanya sehari harus kelar. Oh, lu dibayarnya berapa tuh kalau per Ya, main? Kalau ada rank-rank yang paling tinggi paling 200 ribuan lah. 200.000 tuh lu main game berapa lama? Ya paling seharian itu main sama temen udah gitu ya. Oh. Jadi main HP aja udah. Oke, gokil. Nah, lu antar jemput paket. Makanan, Bang. Oh, makanan. Iya, kan Supikut ya. Oh, Shopee Food. Nah, sebentar. Nih gua ngeliat penampilannya yang paling aneh dia. Tatonya gokil banyak banget. Bro, emang banyak gini tato lo? Iya, Bang, yang banyak. Oh, sebadan. Badan ada. Hampir belakang sama depan. Nih, sorry ya, ini sampai ke kuping sini, Bro. Gokil. Nah. Ini tau nggak ada tujuannya buat apa? Apa tuh? Tutup pincongnya. Tapi lu sampai ke atas ini. Iya, Boleh lihat ya yang di badan, Coba penasaran gue soalnya di sini aja pernah gimana yang badan ini. Nih, tuh sampai ke jari, gokil. Buset. Woi. Asik ketemu di jalanan sama lu dipalak gua ngasih. Bro, banyak banget yang paling sakit menurut nih kan lu ada di sini. Ini kan tulang nggak sakit ini lo. Oh, ini nggak sakit. Paling sakit di mana? Oh, ini paling sakit di sini.
Kenapa? Karena tipis? Karena tipis gini, kalau ini kan kita bisa tahan nafas. Oh, tahan nafas. Nah, kalau ini gambar apa? Enggak, karena lu kan kulitnya putih ya, kulitnya putih, bersih, kalau kena tato jadi emang kelihatan banget. Iya. Itu emang lu seneng? Tadinya senang, karena sekarang saya udah nyesel sih tahanan lah. Serius, lu sempet nyampe di titik nyesel? Nyesel Pak. Oke. Karena takutnya dia rendah aja di mata orang Pak kan. Oh, nah ini pengalaman juga nih guys. Oh, jadi awalnya sih lu seneng. Boleh tahu nggak tato pertama lu yang mana? Oke, pertama ini Pak. Oh, ini. Nih, tato pertamanya ini. Terus saya tiban gitu, saya udah bisa. Oh, udah ditiban. Terus nyebar, terus bikin kemana lagi? Tiban terus ke Ah. kanan, sini, berpaha. Sampai kemari juga, kaki ada juga. Bekis atau mana? Ini apa bro? Tokoh apa nih bro? Ngeri ya. Oh, tengkorak. Ini Elmo, Iya. Mario Bros, Bob Marley datang. Bob Marley. Oh, ada Bob Marley. Di sini ada Tweety nih. Lalu, sekarang lu bilang lu nyesel. Kenapa? Lu Karena apa ya, kita kalau mau kemana-mana susah bang dilihat kan. Semua orang kan udah dicat jelek aja kan sama kalau udah tato gitu. Oh. Tadi sih emang hobi karena kesini-kesini. Lu murni hobi seneng gitu ya? Ya hobi karena saya kan udah keluarga gitu bang. Oke. Mungkin takutnya gimana gitu kan dilihat orang. Iya. Padahal dia mah anak baik banget, sopan, baik. Tapi karena tato kadang orang memandang beda ya. Iya bang bener bang. Nah, jangan judge orang dari tato ya. Oke. Nah, kalau lu Obi lu tadi lu apa? Abe Oba sama lu satu angkatan nih. Iya. Nah, terus akhirnya lu pertama berarti lu diajak orang buat nonton. Iya diajak orang sama koordinatornya dia. Kalau tahu ompong asistennya Baby. Oh, Billy. Oh, diajak sama Ompong. Iya, dulu kita ya. Oke. Asistennya si Billy yang Oke. gendut itu. Ah, bener tahu gua. Yang itu aku diajak sama dia. Nah, sekarang lu akhirnya ngordinir mereka. Iya. Ngadainin mereka dari kalau di Trans 7 itu aku dari 2016. Tapi kalau di TV lain kayak yang SCTI itu dari 2014. Udah CT juga acara apa aja CT yang pernah lu pakai penonton lu? Jadi aku kan khusus komunitas ya. Jadi aku Hafiz sih. Oh, Hafiz pakai lu tuh. Iya dari 2018 sampai sekarang. Oke. Terus ada acara lawak, posio. Terus kalau acara yang umumnya itu masih kayak penonton ini di Cicipi. Cecepi, oke ya. Nah itu. Jadi aku 2 acara lawak sama Cecepi itu yang Ayu Ting Ting, Saskia Gotik, almarhum Jupe. Oh iya, almarhum Jupe. Oke, itu acara ramai banget tuh. Itu pertama aku. Oke, itu lu koordinatornya, penonton. Oke, kalau yang sekarang berjalan apa aja nih yang lu? Yang sekarang ini kan yang berjalan sama abang yang Klinik Tendian, OPJ, sama apa Dewan Curhat. Dewan Curhat lu juga tuh. Sama yang mau ready juga sama abang juga kan. Anak sekolah ya? Anak sekolah. Nah. Gokil, berarti acara-acara TV berarti udah banyak banget. Hitam Putih lu juga pernah ya? Pernah. Terus apa lagi yang pernah? Ke kafe, terus acara yang bukan talent biasa, terus acara yang kayak talk show makan, masak-masak gitu. Yang di outdoor kayak terus selain penonton juga aku kan talent juga, bawa talent kayak Asher kayak gitu. Oh, ada juga lo? Ada. Jadi kan ada masing-masing ada genre-nya masing-masing gitu kan. Karena kan kadang-kadang di PH Bagusy sama Iklan aku juga pernah megang gitu kan. Jadi banyak lah gitu. Oke, nah kemarin kan sempat pandemi datang. Era pandemi datang, terus studio stop, nggak boleh pakai penonton. Iya. Nah, lu mengalami itu juga dong? Ngalamin itu, malah aku langsung ngalamin banget itu kan. Memang aku yang terakhir di OPJ waktu itu di 2020 ya, di bulan awal Maret. Waktu itu awal Maret, ini awal Maret deh. Pas udah datang penonton, tiba-tiba penonton tidak boleh diadain. Iya, nggak boleh ada penonton. Jadi, karena lagi ada pembatasan. Waktu itu buat informasi aja, jadi pernah di satu momen benar-benar tim dibatasi. Jadi kru yang tugas di studio dibatasi, asisten artis sudah nggak boleh masuk ke dalam studio, yang boleh masuk dalam ke studio cuman artis, penonton sama sekali tidak ada. Iya, tidak ada sama sekali. Jadi benar-benar diterapkan semua studio, baik RCTI, Trans 7 ya, di mana tempat gue kerja, gue syuting di situ, benar-benar menerapkan protokol kesehatan yang pada saat itu sedang diterapkan. Pembatasan, social distancing, masker dan segala macam memang waktu itu ketat dilakukan di semua studio. Nah itu imbasnya juga gue rasakan ke penonton. Terlebih gue seorang komedian, dimana penonton tuh buat gue tuh penting banget. Gue penting banget penonton karena apa? Memberikan energi, ada feedback.
lo ngelawak kalau nggak ada yang ketawa nggak enak aja. Iya. gitu. Iya. Beda halnya kalau kita ngelawak ada yang ketawa, jadi memancing improvisasi yang lain. Iya. Nah, jadi buat gue tuh penonton penting, makanya gue juga menjalin kedekatan, gue ngundang mereka datang. Di studio juga kita sering nongkrong bareng. Iya. Suka gue kasih duit juga kan? Iya. Lumayan kan? Iya. Iya. Lebih dari honor lo kan? Nah, berarti kalau lo diundang sama TV, waktu itu kan gua ngerasain banget OPJ waktu sebelum PPKM penontonnya tuh banyak banget. Penonton terbanyak ke studio yang pernah masuk berapa orang? Itu 1.200. Tuh, guys. Bayangin sebelum adanya Covid, OVJ itu sampai ditonton di studio itu 1.200 orang. Itu buat live doang, belum yang tappingnya. Belum tapping. Berarti hari itu bisa nyampe berapa tuh? Waktu itu sampai hampir 2.000. Tuh, hampir 2.000 kalau live sama tapping ya. Iya. Saking banyaknya penonton, lu sampai membatasi ya? Lu gimana cara lu membatasi orang biar kebagian nonton semua? Jadi kalau misalnya kayak 1.200, kita udah tahu kapasitasnya itu 57 sampai 800. Udah stuck kita, aku ngitung dulu stuck Penonton batas batasnya. kemampuan kapasitas berapa gitu? Terus aku nanya juga koordinasi sama produser, boleh nggak dimasukin lebih gitu. Harus izin juga gitu. Jadi oh boleh masuk ya udah gitu. Jadi pas di tapping aku bisa batasin gitu. Kalau gas di lab misalnya kayak 1.200 nggak mungkin masuk, yang ada cuma penonton doang, pemain nggak ikut main gitu kan ya. Jadi aku gantian nih sama satu sekolah yang sama. Oke. Jadi misalnya 2 segmen, misalnya OPJ itu 5 segmen, dua segmennya dari yang di 1, 2, 3, sisanya seperti itu. Nah dulu kan sempet ada penonton-penonton dari luar kota juga tuh, anak-anak sekolah. Dari Palembang, dari Ciamis, Iya, dari Lampung, dari Bali. dari Bali pernah juga. Pernah. Paling jauh dari mana penonton yang pernah datang ke Waktu studio? itu Bali sama kayak Papua gitu. Dari Papua sempet juga datang teman-teman Sempet, iya. di sana. Wow, berarti bener-bener jangkauannya penonton sekolahan nonton langsung. Mungkin mereka ada kegiatan juga kali ya? Ya, jadi sebelumnya mereka ada study tour kayak ke pabrik atau ke tempat ya sebenarnya sih pabrik sih, kemana tergantung tujuannya dia, ekskulnya dia gitu. Pas udah dari situ mereka, tapi sebelumnya dia 1 bulan udah koordinasi sama aku gitu. Bang, tanggal sekian OPJ, misal OPJ itu syuting nggak bang? Hari apa? Hari Selasa. Aku lihat jadwalku ya gitu. Oh, bisa, ya udah bang, kita 4 bis ya, tapi dia cuma bilang 4 bis, nggak bilang total orangnya. Nggak bilang karena kita tahu total bis itu paling banyak 50 sampai 50 sampai 60 begitu. Jadi kadang-kadang ada yang mereka tuh 1 bis ya ada yang 35, jadi aku jadi nggak patokan bis jadinya, jadi patokannya tuh orang gitu. Kadang-kadang kalau kita patokan orang, gue juga bingung juga, bisnya kadang-kadang di bis itu isinya 65, dipaksain 65, kan ada bangku lebih di belakang kayak gitu, di sama bangku jok kayak gitu dipakein. Oke, nah itu kan yang anak sekolah berarti lu sifatnya koordinasi ya? Iya. Lu mau koordinir aja, oke tanggal segini bisa, tanggal segini bisa. Iya. Nah kalau gini kan berarti langsung berada di bawah lu. Iya. Nah kalau lu tuh ada berapa anak yang siap lu bisa datengin untuk nonton sebuah acara? Kalau buat umum sih waktu itu banyak, sebelum pandemi itu banyak banget. Banyak banget, oh lu koordinir banyak orang. Tapi kalau sekarang kan Pas udah pandemi ada pada bubar. banyak yang udah ada yang jadi tukang parkir, ada yang jadi pengamen juga ada yang jadi macam-macam sih. Jadi pas waktu pandemi itu malah aku bukan mikirin diri aku, tapi mikirin mereka. Luar biasa. Ini mereka tuh kerja Ngapain ya? apaan. Oh karena selama ini mereka banyak yang dapat pekerjaan kan? Iya. Istilahnya Nonton dengan gitu. nonton aja itu udah jadi sebuah profesi pekerjaan Iya. ya. Karena kan menghasilkan juga. Misalnya mereka nonton pagi 1 episode, siang misalnya ada lagi OPJ tapping sama live. Berarti sehari itu mereka ada 3 episode gitu. Iya gitu. Jadi aku bukannya di pertama pandemi itu malah bukan mikirin akunya, tapi mikirin mereka. Kayak mikir koordinator aku yang di lapangan, penghasilannya dari mana lagi gitu. Jadi selama di rumah kan bukan mikirin diri aku dapat penghasilan apa lagi. Kalau aku mesti bisa ya nyari ide gitu buat penghasilan pribadi lagi gitu. Tapi kalau yang lain, yang job penonton ini biasanya ngejob penonton doang, kemana nyari tambahan ngapain, itu aku pikirin tuh. Pas pas OPJ waktu itu reunian pertama kali ada penonton kan, aku tuh seneng banget gitu. Pas ini ada job ini Pak, jadi berapa orang pada gitu. Ada koordinator aku juga gitu yang
bawa teman mereka. Tapi kalau yang sekarang ini kan aku koordinator sendiri nih. Oke. Jadi aku tahu bikin grup gitu. Oke. Nah, lu kan biasa ngordinir banyak orang waktu belum pandemi sampai akhirnya pembatasan nggak ada penonton sampai sekarang pembatasan. Nah, yang lu tahu orang-orang yang pernah lu koordinir itu pada ngapain sekarang pas udah nggak nonton lagi? Ya, ada yang jualan. Terus kadang-kadang aku tanya sebelum mereka ikut-ikut kayak riset gitu, produk-produk gitu. Sama sih bayaran kadang di bawah dari itu. Betul. Ada yang juga ada yang riset tes obat, ada. Terus obat nyicipin obat gitu. Iya, Oh. cipin obat. Ada sih orangnya di sini. Oh. Tapi itu lebih lumayan gitu. Tapi Oke. mereka sih jalanin aja. Karena nggak ada penonton, penonton masih dibatasi, jadi mereka aku silakan gitu. Kalau mau netap ya ikut aku gitu. Oke. Nah, lu awalnya gimana bro dulu bro? Awalnya Pertama kali nonton diajak siapa? awalnya sama saya jadi penonton juga. Awalnya jadi penonton, Diajak siapa tuh pertama? ngajak sama temen Ah. Pipal. Ah. Nah, akhirnya kan saya kan kenal sama Asep ya, kenal sama Asep. Akhirnya kan saya ikut bawa anak sekolah. Oke. Dari koordinator bawa anak sekolah, akhirnya kenal deket. Jadi sampai sekarang. Oke, kalau lu gimana awalnya bro? Awalnya dulu sama Korlap sih. Oke. Korlap. Namanya Baulan ada. Oh diajak gitu, mau Iya, nonton diajak. nggak gitu? Nonton nggak acara OPJ gitu. Ya udah aku ikut aja kan. Belum tahu sama sekali itu nonton kayak gimana sih. Akhirnya pas udah tahu enak juga gitu. Enjoy gitu. Oke. Nah, lu pertama gimana bro? Diajak temen. Diajak teman Tapi langsung ketemu Pak Asif langsung saya. sama Pak Asep. Lu gimana dulu awalnya? Dulu diajak sama Ricky Ompong yang lanjut. Oh. Waktu zamannya acara YKS tuh Soina. Oh, dari zamannya guys lu udah. Iya, Sama makanya. 2014, Iya. 2013. Iya sama. Lu ya guys juga udah nonton? Ya pernah waktu itu kan pernah dipilih sama abang waktu aku ngelukis abang. Lu melukis gua. Iya di YKS. Apa gini, yang siapa yang bisa bikin gambar gua, ntar gua kasih hadiah dipilih gitu. Aku bikin gambar sketsa muka abang tuh waktu itu. Gua kasih dia nggak? Kasih 100.000. Wah. Oh, pada saat itu bikin langsung. Di live itu Oh, keren. dikasih sama kru itu dikasih apa? Kertas sama pensil suruh bikin sesi berapa dalam waktu berapa. Lu berarti emang seneng gambar ya? Senang waktu itu. Oh, keren. Nah, lu gimana awalnya? Saya diajak sama Bang Opa. Oh. Udah kenal Bang Asif langsung tahu Bang Asif. Nah, lu awalnya? Awalnya dulu nonton Idola dulu, Ah. kayak JKT48 tuh. Oh, lu inian. Member. Apa sebutannya? Baca Wota. Wota. Oh, lu Wota. Iya. Oke, Cuman terus? ada koordinator katanya dapat duit. Ya udah Ah. nonton sekalian dapat duit kan lumayan kan dia. Oke, nah, gue boleh tahu berarti sekarang gini, lu kan berarti sifatnya, ini berarti bos lu. Iya. Oh, bos sih pada kalau ikut ketawa, ikut nonton juga ya. Nggak kayak bos ya. Lo profile. Iya, jadi aku juga nggak mau batasin siapa aku. Kadang aku nggak sama anak yang baru nih, nggak mau nunjukin. Kayak di OPJ kan suka ada anak-anak baru, nggak perlu nunjukin. Jadi aku ikut gitu. Nggak mau nunjukin gitu. Mereka kadang-kadang dibilangin, rame. Kadang gitu, tetap nggak rame. Kadang aku gini, suaranya dong gitu. Aku nggak mau marah-marah gitu kan, nggak mau gini, ayo rame, udah kalau besok nggak bisa aku bilangin ya udah besok nanti yang baru kayak gitu di ini juga kadang kalau nggak rame kan sempet nggak rame udah sampai aku bilangin nggak rame ya udahlah nggak usah dibawa gitu. Oke, nah suka dukanya jadi penonton bayaran. Nah, kalau lo apa? Hujanan kebasahan. Kehujanan. Kok telat diomelin. Enggak mau pernah ngomel enggak kalau aku enggak Oh, enggak maksudnya ya wajar lah kalau telat diomelin semua profesi. Gua aja kalau telat diomelin. Oh, kalau lebih ke kehujanan masa menuju ke lokasi gitu. Ya, padahal mah emang hujan kan, posisi hujan telat wajar dong. Iya. Masih basah, udah pulang aja. Oh, Lebih juga. oke. Udah apalagi dulu zaman penonton dahsyat telat dikit suruh pulang tuh. Iya. karena ngerasain aku jadi pernah jadi koordinator. Jadi koordinator bukannya jadi yang paling atasnya, jadi yang nomor 2-nya. Itu sedih. Pas mereka datang, tok, mereka suruh pulang. Terus mereka nggak dapet duit. Aku mikir kayak gitu. Gue kapan ya di posisi di atas si orang ini ya? Kalau kayak gini, kasihan. Aku kan emang ngerasain jadi penonton ya. Karena pernah juga nggak dibayar, Bang. Aku pernah nggak dibayar, dia juga pernah dibayar. Udah sampai lokasi, kita udah jalan satu step tapping.
awal. Terus katanya penuh. Nah, buat apa kita udah duduk paling depan? Terus katanya nggak masuk absen. Terus nggak dibayar? Banyak. Aku bawa orang 10 orang, 10 nggak dibayar. Wah. Jadi itu aku pengen maju gitu. Oh di situ lu, gua kalau bisa yang menjadi koordinator, lu akan lebih menghargai mereka. Iya itu. Makanya kalau mereka telat kan gini, yang kebiasaan telat itu doang sih, nggak marah. Langsung udah baru nyampe, langsung pulang. Enggak. Oh kasarnya lu pernah diusir gitu sama salah satu koordinator? Sama. Terus udah nyampe, udah jalan syuting nggak dibayar. Beberapa kali nggak dibayar. Karena pernah sampai berapa episode nggak dibayar ya. Benar kan Sama Mbak? koordinatornya? Iya. Sama agentnya malah. Sama agentnya? Sama Sakit agentnya. hati? Ya. Kecewa lah ya? Kecewa, bukan kecewa ke akunya sih, kecewa ke teman-teman Ke kasihan. teman-teman yang lu bawa? Padahal mereka udah kerja juga Udah kan? kerja, udah 1 episode. Datang yang baru, malah yang baru ini absennya. Oh itu kenapa? Karena lu nggak absen atau gimana? Udah absen. Gitu, udah absen gitu. Karena penonton itu kan ada yang biasa, ada yang cantik. Beda harga. Yang cantik itu beda. Yang aku bawa itu yang cantik. Nah ini gue baru tahu nih. Yang cantik sama yang biasa beda harga? Beda harga. Jadi agensi itu dibedain. Aku nggak tahu awalnya dari TV itu dibedain apa nggak tahu. Oke. Tapi pas karena mungkin cantik ada modal bedak kali ya? Benar, itu dia. Dandan. Boleh tahu nggak bedanya berapa? Sekitar Bedanya berapa? 2 kali lipat dari yang biasa. Kalau yang biasa tuh berapa? Biasanya kalau dulu tuh masih harga berapa? 20.000 ya? Apa 15? 30.000 dulu. Oh dulu sempat 30. 30 kadang pernah. Oh. Kalau yang cakep berarti 50. 50 sampai 100. kadang pernah. Penonton yang cakep 100.000. 100.000. Oh mungkin yang kelihatan di TV kali ya? Iya, yang paling depan, di cover, yang di cover-cover kayak gitu. Aku baunya seperti itu. Lu bawa yang cakep-cakep, 10 orang dan nggak dibayar. Nggak dibayar. Terus lu gimana? Nalangin nggak terus atau gimana? Aku kan mereka nggak pernah nalangin. Pakai uang akhirnya- aku ada. Yang Akhirnya uang lu rugi dong. rugi. Daripada aku bikin kecewa mereka dan mereka kapok, lebih baik aku yang rugi. Mendingan yang nalangin daripada malu sama mereka lu Iya, pulang aja. kayak gitu. Udah kita pulang aja. Pas udah tapingnya selesai kita pulang. Kok dipulangin? Sama krunya nanya. Saya jujur aja. Saya nggak ngomong ke krunya, takutnya. Aku langsung ngomong ke agensinya. Emang sedikit kasar ke agensinya. Hargain orang gitu. Lu sampai mau nangis ceritanya. Iya. Karena ke bawah lagi emosinya gitu. Pada saat itu lu merasain. Karena bukan yang dibawa bukan aku. Karena lu udah ngerasa bawa orang, mereka udah kerja, tapi mereka nggak dapat hak mereka gitu. Dengan alasan mereka dibilang nggak absen gitu. Kelebihan gitu. Kelebihan penonton. Padahal ada penonton baru datang 20 orang. Dan mereka dibayar. Akhirnya kecewa lo yang menjadi motivasi lo, sekarang lo yang bayar. Iya. Nah kalau berangkat dari nol, dia pasti akan lebih bisa ngargain orang. Bener, karena lu pernah merasa digituin kan? Iya. Hmm. Iya, jadi kalau mereka telat terus paling aku nggak marah. Kadang-kadang gini, udah nyampe, padahal mereka nyampe baru nyampe di depan aku. Mereka bohong, aku cuek aja. Mereka sih malah ketawa gitu. Jadi di grup gitu. Nih bang, udah nyampe. Ya lu baru nyampe di depan gue. Gitu doang, nggak marah gitu. Tapi lu tetap harus tegas bro. Dalam arti gue gini, lu ada bentuk manajerial dalam bentuk yang kecil. Dalam arti lu mengkoordinir, lu memberikan bayaran. Nah itu tetap lu harus menerapkan disiplin ke mereka. Syuting jam segini, lu standby jam segini. Yang telat tetap harus lu tegur. Iya makanya gini. Nah, bagaimana negor orang menghargai sama negor orang nggak ngehargain kan beda. Kasar depan orang gitu. Tapi saran gue, lu tetap menerapkan disiplin ke mereka agar mereka juga disiplin. Karena lu berhubungan sama pihak luar dalam hal ini TV. Iya. Kalau penonton lu telat-telat kan yang jelek lu juga. Iya. Jangan sampai sama Asep mah enak nggak diomelin. Mereka jadi seenaknya. Gitu. Iya makanya aku bilang gini. Kalau kalian berbuat salah, yang ditegur bukan kalian, tapi aku yang ditegur duluan. Apapun gitu. Kalau kalian nggak rame, aku duluan ditegur daripada kalian. Aku ngajarin gitu. Tolong dong disiplin. Kalau aku udah bilang jam segini nyampe gitu. Jangan banyak alasan macam-macam gitu. Aku tuh orangnya nggak mau marah-marah karena udah capek. Waktu dulu jadi penonton dimarah-marahin juga gitu. Itu depan umum. Marah-marah ini parah. Kata-kata binatang. Misalnya udah mulai waktu lu telat bilang, Anjing. anjing tuh. Iya gitu. Jangan telat lu. Ditanya sih, bener kan? Nah, sebenarnya bener rasain dikatain di depan umum,
anjing dari mana aja telat gitu udah, jadi kayak gitu aku nggak mau gitu. Jadi biar yang baru ini dia ngerasain gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya sih mereka ngerasain di tempat agensi lain sama aku pasti ada perbedaannya gitu. Mereka tanya aja kalau misalnya mereka juga ngejob di TV lain, kalau di aku nggak ada, mereka ngejob di TV lain, mereka juga ngerasain perbedaannya. Gitu. Nah, gue penasaran nih, berapa sih bayarannya, penonton bayaran? Kalau aku tergantung TV dari TV-nya. Kalau dia mereka besar, aku naik lebih besar. Kayak gitu. Nah, kalau yang mereka terima nih berapa? Lu biasa sekali nonton dapat berapa? Kalau taping live 50.000 Bang. Oh, tapi sehari itu lumayan nih. 50 dapat. Oke. Nah, berarti lu sifatnya kalau di TV kan nggak cash tuh, Bro. Iya, Lu berarti nalangin. nalangin. Oh, jadi lu kelar syuting sih lu pulang bawa uang. Iya. Oh, lu nalangin. Nalangin. Baru lu mengajukan invoice ke TV. Iya. Invoice-nya itu sebulan. Sebulan. Iya, kalau misalnya kalau ada satu program seminggu sekali kontrak, ada yang langsung 1 bulan. Jadi tapi dibayarnya nggak full gitu. Misalnya berapa episode dulu, bayar 3 episode dulu ya bulan ini atau 2 minggu ini gitu. Jadi nggak full gitu. Oh, berarti nggak langsung full. Nggak langsung full gitu. Oh, berarti lu nalangin. Berarti lu juga harus sedia cash dong, Bro. Iya, sedia terus. Sedia cash terus. Jadi aku harus mikirin itu juga, mikirin nih penonton jangan sampai ngecewain, jangan sampai telat, harus mikirin biaya juga gitu. Jadi harus punya planning itu 3 bulan. Oke. Jadi punya uang 3 bulan gitu, 3 bulan mendek gitu. Iya. Karena masalahnya pas 3 bulan yang ke depan itu, yang terakhir itu akan keluar itu lebih lama lagi gitu. Biasanya kayak gitu. Pernah sih paling lama itu hampir 6 bulan. Oh, cairnya 6 bulan. Ada juga yang Pernah selama 6 bulan itu. sampai kalau lagi misalnya ada itu pasti 6 bulan. Tapi ada yang sebulan, ada yang 2 Ada bulan. sebulan, ada yang sebulan, ada tergantung. Kadang-kadang sih TV itu beda-beda, kadang-kadang cepat. Paling TV yang sama, kadang-kadang mungkin ada yang 1 bulan ntar kalau bisa ada itu 3 bulan, ada yang sebulan gitu. Nah, gue itu termasuk yang paling bawel ke penonton. Jujur, gue pernah negor Asep. Waktu lo di awal-awal nonton OVJ, Iya. ya kan? Ingat nggak lo pernah gue tegur? Iya, iya. Karena menurut gue negornya pernah ke Asep juga kalau nggak salah, tapi gue lebih sering ke produser. Gue bilang, waktu itu penontonnya Asep ketawanya kadang belum waktunya lucu, lo udah ketawa. Terus kadang ketawanya kepanjangan, terus kadang sepi gitu, atau bahkan pokoknya jeda-jeda ketawanya tuh nggak natural, lucunya kecil banget tapi ketawanya ngakak banget. Terus masih setup belum punchline lu udah ngakak. Nah, lu ngerasa nggak ditegur sama produser? Ditegur. Gimana? Aku ngerasa gini. Tapi aku cari solusinya nih, harus diperbaikin, apa sih kekurangannya? Tapi produser bilang, kreatif bilang gini. Seperti yang gue jelaskan tadi kan? Iya, seperti itu. Ya, aku terapin nih. Tapi harus aku pilih yang benar-benar mau diajak kerjasama sama mau diajak mau maju. Oke. Anak-anaknya, ya ini yang dapat ini, Oke. sisanya. Nah, lu gimana setelah dikasih tahu sama Asep? Ini lu negornya gimana? Apa nggak natural nih apa gitu? Iya. Lo terlalu lebay, aku bilang gitu. Benar, terlalu lebay kadang Terlalu ketawanya. lebay, orang nggak lucu kok ketawanya panjang. Bener. Terus giliran suruh tepok kok malah nggak ada suaranya. Bener. Jangan tawa tepok tangan lip sync. Kita kan nggak diambil gambarnya. Aku bilang gitu, cuma gitu. Yuk, natural. Terus dari penampilan juga aku kasih masukan juga dan penampilan jangan penampilannya dirubah. Jangan kumuh lah ya. Nah. Tapi ini keren tuh. Wih, gila jaket. Mantap. Ini jemuran siapa yang lampu? Oh gitu. Nah itu gue ngomong sama produser bro, karena waktu itu gue sempet bahkan gue sempet mikirin, aduh, karena menurut gue di acara komedi penonton itu penting. Gue paling bawel di semua acara gue harus ada penonton sampai kecuali waktu itu memang kita tidak boleh ada penonton karena memang PPKM ketat, pembatasan. Bener, udah nggak ada penonton berbulan-bulan kita jalani itu. Nah semenjak udah mulai boleh, tapi tidak banyak. Lu bayangin dari 700, bahkan tadi Asep bilang 1.200, 700, 400. Sekarang penonton tinggal 5 orang. 5 orang tuh. Cuman 5 orang ya mereka ini, makanya gue sering ketemu sama mereka. Hari ini gue undang gitu, ngobrol-ngobrol.
Berarti di antara lu suka ini nggak sih apa? Tadi gue denger cerita katanya ada grup, ada evaluasi. Iya, ada Nah itu grup. gimana tuh? Selesai acara biasanya kan kita kalau ada yang kurang nih, pas sampai rumah kan udah pulang tuh, tinggal dikasih masukan apa yang harus Apa yang harus diperbaiki. iya. Misalnya, Dari Iya. segi suara diomongin tuh sama Asep, jangan lebay. Terus udah gitu suaranya natural, kalau memang seandainya lucu ya ketawa aja. Kalau nggak Tapi lucu, jangan kenceng gitu. kalau misalnya lucunya sedikit ya diredam kayak gitu. Aku Yang ajarin ketawa juga harus ada iramanya gitu. Hmm. Jadi nggak maksain banget. nah, ya itu bener. Iya bener. Itu. Jadi selalu Nah. kita evaluasi setiap acara gitu. Nah itu benar karena emang kan joke tidak semua sama kadar lucunya. Iya. Ada yang lucunya tuh cuman level 3, ada yang 6, ada yang 10 yang ger banget. Kayak misalnya apa nah kadang ketawa yang terlalu panjang itu juga ngerusak joke. Nah misalnya nih joke gue udah ger, harusnya nih gue mau masuk lagi nih, ada ger lagi nih. Tapi karena ketawa lu kelamaan, jadi ya ini nggak bisa keluar joke ini. Jadi kalau yang gue rasain dan teman-teman lain rasain, banyak komedi yang patah-patah, yang akhirnya nggak bisa full keluar karena tawa penonton yang nggak pas. Iya. Sebenarnya rumusnya sih gampang, sesimpel itu. Lucu ketawa, nggak lucu diem udah. Ketawa lucu banget, lu ketawa banget, nggak usah ditambahin. Iya. Senatural lu ketawa aja kayak nonton. Lu nongkrong nih, ada temen lu ngelawak, ketawa. Nah segitu ketawanya. Jangan karena lu penonton acara komedi, ketawa lu harus lebay. Ini nggak, malah nggak enak. Ya itu yang aku bilangin bang, ya, natural aja ketawanya, jangan terlalu lebay kayak gitu. Sering akal selesai ini, misalnya gini, tadi agak kurang, tapi jangan lebay juga, jangan berlebih. Misal satu orang nih, daripada di grupnya nggak takutnya diledekin, jadi aku langsung WA pribadi ngomong langsung ke tujuan orangnya kayak gitu. Jadi nggak ada takut sakit hati kalau rame-rame di grup gitu. Tapi kadang-kadang kalau jadi aku bilang jangan baper ya kalau dikasih masukan kayak gitu. Oke. Nah berarti penonton bayaran bisa menjadi profesi ya bro? Ya karena kan ada penghasilan di situ. Paling banyak lu nonton sehari tuh sampai berapa? Paling 2-3 acara. Oh, 2-3 acara. Gila, schedule lu lebih padat dari artis ya. Iya, itu kalau zaman dulu sampai 3 sampai aku pernah juga sampai 3 sampai 4. Nah, waktu klinik tandian awal bukan kalian penontonnya. Iya. Nah, gue yang minta kalian. Karena apa? Gue ngelihat lu waktu di OVJ setelah gue evaluasi, gue tegur langsung, berubah tuh. Udah enak nih. Udah gue bawa-bawa kemana-mana. Di saat waktu itu penonton klinik tandian malah lebih parah tuh, nggak ngerti komedi. Ketawa belum waktunya ketawa malah pada ketawa ya gitu. Nah, kadang penonton yang tidak ngerti komedi dalam arti ketawanya tuh nggak pas malah ngerusak joke. Nah, gue bilang sama produser nih, gue ada rekomendasi buat penonton. Gue kasih nomor lo kan, Iya. lo dihubungin sama pihak klinik ya. Iya, sama Mbak Dea. Nah iya dihubungi. Terus di beberapa acara gue juga gue pasti rekomendasiin lo. Karena apa? Gue ngerasa ya lo sekarang udah ngerti. Walaupun jujur pada awal-awal dulu setelah gue ngomongin beberapa kali nggak ada perubahan, gue sempat mau ganti bro. Gue sampai bilang ke tim, gue punya banyak temen-temen nih yang bisa nonton, gue bilang gitu. Kalau memang nggak ada perubahan, karena memang susah, gue bilang kita kehambat nih bercanda kita jadi nggak bisa ngalir karena ketawanya tuh nggak pas gitu. Tapi akhirnya udah berubah cepat. Udah sekarang semua acara yang melibatin gue ajak Asep buat nonton karena gue udah nyaman juga sama temen-temen. Gitu. Sekali nonton dapat berapa ya? Nah sekarang lu nggak usah nonton, gue kasih duit lu. Iya. Alhamdulillah. Iya. Sep, lu kenangan pahit lu menjadi koordinator apa? Penonton tiba-tiba nggak jadi datang. Oh, nggak jadi. Misalnya, Sama tiba-tiba program itu nggak jadi syuting, tapi penonton nggak datang. lu pernah gitu? Pernah berapa kali? Nah, terus akhirnya lu gimana? Lu jelasin. Kalau penonton nggak datang itu aku cepat. Jadi main handphone. Jadi kalau aku lagi main itu lagi ngecap lagi nyari tambahan buat nutup jumlah. Aku nggak mau kurang, tapi aku bilang penonton tuh nyesel. Aku ngomong dulu pas udah ginting mau masuk, aku ngomong gitu. Tapi kalau kayak penonton tiba-tiba syuting nggak jadi, ya itu udah risiko aku gitu kan. Tapi aku nggak mau mulangin kayak yang udah aku ngalamin gitu. Penonton nggak jadi syuting, kita nggak dapet apa-apa. Tapi enggak, aku tarik, tapi aku minta izin untuk masukin penonton biar mereka tetap kerja, pulang dapat bayaran. Thank you teman-teman udah main kesini. Nah, ini buat lu nih.
Tepuk tangan dulu, tahan dulu. Tepuk tangan dulu coba. Tawa dulu, tawa. Tawanya ini. Tawa. Nah, tawa dulu coba, tawa. Nah, ini Asep kan biasanya nalangin. Nah, lu gua kasih lebih. Thank you udah main di sini ya. Kita lanjutin lagi makan, minum, bebas di sini. Thank you juga udah berbagi ngobrol-ngobrol cerita sama gue. Thank you, bye-bye.